Ahmad Aslan Febrianka ada? Hadir. Aisyah Arsyaluda? Hadir, Bu. Azwatri Nafisha? Hadir, Bu. Betri Siarania Fauzia? Desi Puspitasari? Dewi Novitka Sari? Gelvin Agus Pratama? Grensil Solia Zelbua? Intan Permatasari Rahabu? Gaira Chandra Prahesti? Khairul Nesha Eka Putri? Kanza Ananda Safitri? Kenzo Ananda Saputra? Morado Tua Tapunan? Muhammad Rizki Junanda Pratama? Muhammad Ahza Danis? Muhammad Amar Aziz? Nugra Syarif? Nur Jannah? Hadir. Febri Ansha Hasibuan? Hadir. Radit Bayandi? Ini yang sakit tadi ya? Rika Apriyani? Hadir, Bu. Salsabila Putri? Delta Setia Putra Waru? Hadir. Kita ada absen ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Nah, silakan berdiri biar lebih semangat kan si pagi ini. Lebih semangat kita berdiri nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, bisa mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
pelajaran. Ada nggak yang tahu apa saja bencana alam itu? Apa saja? Oke, jadi bencana alam itu udah sering kita dengar ya, bahkan sudah sering juga kita lihat. Oke. Nah, biar lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Mau ice breaking? Mau? Ice breaking tentang semangat. Tepuk semangat, berdiri sekali lagi nggak apa-apa kan? Masih pagi, ayo. Pagi kali pagi. Yuk kita tepuk semangat yuk. 1, 2, 3. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nah, kita mulai lagi ya. Kita langsung materi tentang minggu atau perubahan minggu. Ibu mau bertanya lagi. Apa itu bencana alam? Coba berdirian. Ada ibu siapa namanya? Berdiri dulu. Siapa namanya? Oke, apa itu bencana alam, Kaira? Bencana alam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh alam. Oh, betul. Nah, betul jawabannya? Bencana alam. Terus ibu mau bertanya lagi, kalau setelah terjadinya bencana alam itu ada nggak dampak untuk kita? Ada nggak? Apakah dampaknya akibat dari bencana alam itu ada nggak? Nah, jadi ibu mau bertanya, apa saja dampak dari bencana alam? Siapa yang bisa? Coba, apa Rika? Bencana alam ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Oke, ada 2 dampak positif dan negatif, nanti akan ibu bahas. Oke? Bisa kita lanjutkan? Oke ya, sekarang kita masuk ke materi. Lihat gambar di depan. Ini ada kaitannya dengan bencana alam. Yang kalian lihat sekarang apa? Gambar apa nih? Apakah cuma gambar mobil atau ada penebangan hutan atau ada sampah di sungai? Apa yang kalian lihat? Coba ibu mau tahu nih. Ekskavator. Betul, betul. Ekskavator. Terus apa yang dilakukannya? Bangsa alam. Terus ini kalian apa enggak? Sampah. Sampah. Ini di mana buang sampahnya nih? Apa akibat dari buang sampah? Dapat menyebabkan banjir. Bisa terjadi banjir. Banjir. Oke. Nah, kita masuk ya dari tentang bencana alam. Lihat, banyak bencana alam yang ibu tampilkan di sini. Banyak? Dari belakang apa gambarnya? Nampak? Ini apa? Apa? Ini apa? Genangan. Apa tuh?
Tadi kan sudah ada, coba kalian menjawab. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi yang diakibatkan oleh alam. Jadi yang dimaksudkan dengan bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nampak ya gambarnya apa saja jenis-jenis atau macam-macam bencana yang pernah terjadi di bumi. Ini bencana alam ini terjadinya karena apa aja? Karena alam itu sendiri atau karena ulah manusia? Karena apa? Ini ulah manusia juga. Terus alam ini kenapa bencana alam bisa terjadi? Ada yang tahu nggak kenapa dia bisa terjadi? Betul jawaban dari dua kelompok nih. Yang pertama terjadi karena alam itu sendiri. Terus yang kedua bisa terjadi karena ulah manusia. Kita lihat dulu ya. Oke, tadi kan sudah lihat juga gambar yang perlihatkan pertama tadi. Itu ada angin tornado atau sering kita bilang ini apa? Angin nopan atau angin puting beliung. Nah, lihat ciri-ciri angin ini. Angin ini tuh dia akan berpusat pada lingkarannya ini. Di atasnya ini mengembang, di bawahnya seperti kerucut. Semakin ke atas dia semakin besar. Siapa yang udah pernah lihat angin tornado atau angin topan? Siapa pernah melihat atau pernah merasakan? Belum? Tengok di HP? Di TV? Gak pernah? Siapa yang suka nonton film Filipin? Pernah lihat angin tornado? Pernah kan ada kan? Jadi angin ini kalau terjadi di daerah kita itu apa saja yang dia lewatin atau lalui akan dibawa terbang. Dia misalnya kita lagi berdiri nih, datang angin itu kita dibawanya terbang. Apapun yang dibawanya, dia dilewatinya seperti rumah, pohon, kendaraan, pokoknya apa saja yang dilaluinya akan dibawa terbang, akan hancur. Kenapa? Karena kekuatan angin ini sangatlah kuat. Kalau nampak angin ini dari jauh, sebaiknya kalian menghindar atau pergi. Jangan sampai kalian kejar pula anginnya ya. Ada yang mau kena angin ini? Ibu juga belum pernah merasakan angin tornado. Ibu harap jangan pernah sampai ya. Jadi tornado ini adalah angin puting beliung. Perhatikan, yang sangat kuat ya, dan berbentuk apa dia? Ya, bentuknya kerucut, tapi dia berbentuk awan. Lihat kan warna itu agak kayak abu-abu putihan gitu kan? Pernah lihatnya? Dia berbentuk awan, itu dia akan berputar dengan kekuatan yang sangat kuat. Ya, bisa dipahami tentang tornado ini? Bisa. Terus selanjutnya, gambar apa ini? Badai. Kalau badai ini mungkin di antara kita pernah merasakan. Pernah merasakan badai? Pernah? Ibu juga pernah merasakan. Apabila di daerah kita ini musim penghujan, itu sering terjadi badai. Badai itu anginnya kencang, hujannya deras, disertai apa lagi? Angin dan petir, betul. Angin ini juga bahaya. Badai ini bisa juga mengakibatkan kerusakan. Rumah bisa rusak. Siapa yang pernah rusak karena badai ini? Rumah siapa? Pernah nggak atap rumahnya dibawa terbang? Nggak pernah. Atap rumah ibu pernah. Karena badainya terlalu kuat, akhirnya atap di rumah ibu itu lepas dibawa oleh badai tersebut.
tsunami ini biasa terjadi? Pantai. Di pantai. Di Aceh, betul. Itu terjadi tsunami dan sangat dahsyat di Aceh. Di mana lagi? Tsunami ini terjadinya di pantai atau di laut. Betul kata siapa tadi namanya? Febri. Itu tsunami ini pernah terjadi di Aceh. Di situ banyak korban jiwa, orang yang meninggal, yang rusak, rumah, kendaraan. Kenapa bisa terjadi tsunami? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang tahu? Ayo jawab, kenapa bisa terjadi tsunami? Ayo. Tahu nggak? Tsunami ini terjadi. Nah, ayo, siapa yang berani menjawab? Nah, di sini juga nanti dilihat di bukunya. Siapa yang tahu kenapa tsunami ini bisa terjadi ya? Nah, siapa? Ayo, ini siapa namanya? Nur, ayo Nur, kenapa bisa terjadi tsunami Nur? Oke, terjadi letusan di bawah laut, terus apa lagi? Apa lagi? Siapa yang bisa? Ayo Kanza. Karena adanya gempa bumi di bawah laut, jadi tsunami ini terjadi karena adanya letusan gunung yang berada di bawah laut. Apa lagi? Bergesernya lempeng agar terjadi gempa di bawah laut, sehingga air laut itu tergoncang, akhirnya dia sampai ke daratan atau ke pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bisa diperhatikan anak ibu? Bisa? Nanti ibu akan bertanya lagi nih. Bisa ya? Terus apa lagi? Kebakaran hutan. Di mana biasa terjadi kebakaran hutan? Kenapa kebakaran ini bisa terjadi? Kenapa? Ulah manusia. Terus apa lagi? Petir. Oke. Membuat api. Tidak sengaja membuat api. Betul. Jadi kebakaran hutan ini terjadi ketika api itu memakan pohon, sehingga api itu membakar pohon dan terjadilah kebakaran yang sangat dahsyat. Terus apa lagi? Ada petir. Kalau terjadinya petir itu kan ada mengandung api itu. Pernah rumahnya apa? Kena petir? Siapa anak keluarganya kena petir, pernah nggak? Petir itu mengandung api. Apabila kita terkena petir, itu kita bisa hangus terbakar. Sama lah kayak pepohonan yang ada di hutan. Kalau dia kena petir, nanti itu bisa terbakar pepohonannya, sehingga terjadilah kebakaran. Yang terakhir, karena orang tidak sengaja membuat api. Siapa di sini orang tuanya yang merokok? Ada? Ada? Oke, rata-rata merokok ya orang tuanya. Kadang pernah enggak kalau kalian lagi boncengan sama orang tuanya, lagi pakai motor, taunya bapaknya merokok. Bisa dari api rokok itu dibuang ke hutan atau ke semak-semak, pernah nggak? Nah, kalau dibuang sembarangan itu bisa mengakibatkan kebakaran.
panas itu mudah kali terbakar. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang mau bertanya tentang tsunami atau kebakaran hutan? Paham? Kita lanjut ya. Nah, ada dua gambar di sini. Gambar apa saja di sini? Ada longsor, ada banjir. Siapa yang pernah lihat longsor atau banjir? Siapa yang pernah lihat longsor? Pernah? Banyak ya? Dan longsor? Kenapa longsor ini bisa terjadi? Oke, kenapa? Karena pergerakan massa tanah. Terus apa lagi? Batuan, apa lagi? Atau material lainnya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Apalagi penyebab bisa terjadi longsor? Curah hujan tinggi. Betul, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Lihat bukunya. Lihat, kan kita dalam pelajari. Kasih bukunya tadi kan, halaman 100. Ada? Erosi, betul. Apa lagi? Oleh aktivitas manusia. Apa lagi yang bisa terjadi longsor? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Karena banget pohon secara liar. Bisa nggak? Bisa, kenapa bisa? Kalau pohon itu kita tebang, apa yang terjadi? Apa manfaat pohon itu untuk tanah? Untuk apa dia? Genangan dari longsor. Terjadi banjir. Oke, ini saling berkaitan juga ya. Jadi pohon itu sangat penting untuk kita. Karena pohon itu bisa menahan tanah atau massa batuan. Kalau ada pohon itu nanti, apalagi yang di lereng kayak itu bagus untuk ditanamkan pohon biar tidak terjadi longsor. Jadi yang dinamakan dengan longsor itu adalah apa longsor? Fenomena alam. Pergerakan massa tanah. Apa lagi? Ada lerengnya. Karena pengaruh gravitasi. Oke, betul. Paham ya? Mau bertanya tentang longsor? Ada nggak dampak negatif dari longsor ini? Nggak ada dampak negatif? Nggak ada? Ada? Coba sebutkan. Ayo, apa dampak negatif dari longsor? Ya, kelompok ini? Apa? Menghancurkan rumah. Betul. Ini longsor ini bisa menghancurkan rumah. Apalagi dampaknya dampak negatif. Merusak alam, betul sekali yang bisa korban juga betul. Kalau kita tertimbun oleh tanah longsor, itu akan terjadinya korban jiwa bisa meninggal atau luka-luka kita. Paham nggak? Dari sini.
banjir. Karena apa? Saluran sungai itu tersumbat. Akhirnya air itu meluap ke daratan atau ke atas yang dinamakan banjir. Banjir. Dan juga kalau hujan sudah terlalu deras itu juga bisa menyebabkan banjir. Tahun berapa kemarin dusun tetangga kita yang kena banjir tahun 2024, ya kan? Yang banyak rumah hanyut. Itu terjadi karena apa? Karena hujan deras dan pepohonannya sudah banyak ditebang. Kita boleh menebang pohon tapi dengan syarat tanam kembali. Kalau hutannya sudah gundul, kita lakukan reboisasi atau penghijauan atau menanam ulang pepohonan biar tidak terjadi lagi apa? Banjir, longsor. Jadi banjir ini terjadi karena dua faktor ya. Pertama terjadi karena perubahan atau dari alam itu sendiri. Yang kedua terjadi karena ya penebang liar atau dari ulah manusia itu sendiri ya di sini ya. Nah, oleh ulah manusia itu sendiri. Jadi yang dinamakan dengan banjir itu ketika suatu daerah apa yang dinamakan dengan banjir? Ada yang tahu? Yang dikatakan dengan banjir itu ketika suatu daerah itu digenangi oleh air. Itulah yang dinamakan banjir yang disebabkan oleh dua faktor. Bisa dari alam itu sendiri dan dari ulah manusia. Oke. Kita lanjut ya. Paham? Nah, ini lagi. Gambar apa ini? Ini adalah jadi yang belum pernah merasakan gempa bumi, ya dijelaskan ya. Gempa bumi itu terjadi getaran di atas bumi, ya kan? Saat kita bergoyang seperti ini, kalau terjadi gempa bumi, Rika yang belum, siapa lagi yang belum pernah merasakan gempa bumi? Belum kan? Nah, kalau besok kalau berasa kita bergoyang seperti ini, tapi tidak ada menggoyang, nah itu hati-hatilah. Itu mungkin bisa terjadi itu gempa bumi. Kenapa gempa bumi itu bisa terjadi? Itu ada 4 ya jenis gempa bumi. Yang pertama gempa bumi apa? Tektonik. Tektonik apa gempa bumi tektonik? Terus yang kedua gempa apa? Vulkanik. Itu gempa apa? Gunung api. Yang ketiga gempa buatan. Nah, ternyata ada juga gempa buatan ya. Berarti ini ulah siapa nih? Manusia.
tsunami, vulkanik itu sering didengarkan. Kalau gempa bumi buatan dan gempa bumi tumbukan mungkin agak asing bagi anak ibu nih. Iya. Kalau yang vulkanik itu udah tahu dari aktivitas gunung api. Sekarang ibu jelaskan ya, ibu terangkan. Gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi di atas bumi. Nah, yang pertama ada gempa tektonik atau pergeseran lempeng. Kenapa negara Indonesia atau negara kita ini sering kali terjadinya gempa? Karena negara kita berada di garis khatulistiwa. Khatulistiwa. Yang lain? Yang lain siapa yang lain lagi? Oke. Kenapa? Karena negara kita ini berada di cincin jalur api Pasifik. Nah, negara kita itu berada di situ. Api Pasifik, sehingga lempeng kita sering bergerak karena aktivitas itu jalur api di bawah bumi ini. Kita kan banyak lapisan, batu, air, banyak di bawah ini lagi ya. Terus gempa vulkanik atau berasal dari gunung api. Maksud dari gunung api ini itu terjadi seketika gunung api itu mau meletus atau melakukan aktivitas. Kalau gunung api itu meletus, dia kan akan mengeluarkan suara yang dahsyat, ya kan? Itu kenapa dia bisa meletus? Karena adanya dorongan gas dari dalam bumi, sehingga terjadilah gerakan yang ada di bumi yang menyebabkan terjadinya gempa. Gempa itulah yang dinamakan dengan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas letusan gunung api. Paham? Jadi kalau tektonik itu karena terjadi pergeseran lempeng. Kalau gempa vulkanik terjadi karena aktivitas gunung api. Vulkanik. Kenapa terjadi gempa? Aktivitas gunung api. Yang ketiga gempa buatan. Ibu mau tahu siapa yang bisa menjelaskan? Itu ada gempa buatan, Bu. Siapa yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa jawab? Gempa buatan itu adalah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya ledakan bom dinamik, apalagi nuklir, palu yang besar. Jadi kalau ada ledakan bom itu, kalau bergetar di sekitar ledakan itu juga dinamakan dengan gempa. Itu dinamakan dengan gempa bumi. Dan gempa bumi buatan. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah gempa bumi apa? Tumbukan. Ada yang bisa? Ini gempa bumi tumbukan ini terjadi ketika benda dari luar angkasa itu masuk ke bumi dan jatuhlah di permukaan bumi sehingga terjadi getaran. Nah, contohnya seperti meteor, tapi ini sangat jarang ya. Itulah yang dikatakan dengan gempa bumi tumbukan. Sampai di sini paham jenis-jenis gempa bumi? Paham? Aku mau nanya nih. Gempa bumi pergeseran lempeng itu dinamakan gempa bumi apa? Pergeseran lempeng. Siapa yang tahu? Tektonik. Gempa bumi yang terjadi karena jatuhnya benda dari luar angkasa seperti meteor. Gempa bumi apa? Tumbukan apa lagi? Betul tumbukan? Betul. Berarti paham ya? Paham? Kita lanjut? Kita lanjut lagi ya.
kita masih ke apa ya? Gunung meletus ya? Ini ada gambar gunung meletus. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi gunung meletus? Ada endapan lelehan kuat ada bumi yang didorong oleh gas yang meningkatkan tinggi. Oke, terjadinya letusan gunung api itu terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang tinggi. Jadi terjadilah letusan gunung. Dan juga apa yang terjadi selain letusan gunung, apa yang bisa terjadi? Kita bahas di atas. Apa? Apa Patricia? Terjadi apa? Gempa bumi yang dinamakan dengan gempa vulkanik. Jadi paham anak ibu ya? Paham. Mau nonton video? Mau? Perhatikan ya. Video. Ini tentang letusan bumi dan juga terjadinya gempa vulkanik. Oke, Dengan gigi, dengan buku dengan gigi bapak ini bapak terus. Dengan buku Jadi kita cuma lihat gambarnya ya. Ibu akan menerangkannya. enak mani. Ini yang dibuat ya. Untuk dikiranya ada Ya. Yang bulat ini adalah contoh dari gambar bumi kita. Nampak kan? Ada yang tahu ini apa? Apa? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Jadi, kenapa dia bisa meletus? Itu terjadi karena ada dorongan dari dalam minyak. Ini adalah magma, ini api ini. Kalau ada tekanan gas dari perut bumi di sini, itu dia akan ke atas, akan terjadinya letusan. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Karena suhunya itu sangat panas sampai 5.400 derajat Celcius. Terus ini. Nah, ini adalah magmanya. Magma. Jadi ini didorong keluar oleh gas sampai ke puncak, terjadilah letusan. Nah, maka magma atau cairan api di sini akan meleleh keluar. Nah, nampak? Bisa dibayangkan letusan bumi itu karena adanya tekanan gas. Nah, ini dia. Lelehan batuan. Dia itu adalah api nih. Dan juga daerah Gunung Merapi itu, daerah sini akan terjadi retakan. Ini retakannya. Akan retak dia yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Ini gambarnya ketika magma atau cairan panasnya sudah keluar. Nah, ya, bisa dipahami contoh gambar itu. Ini erupsi ini, awan inilah yang mengakibatkan banyak terjadinya korban jiwa yang berjatuhan, terhirup karena dia panas. Enggak kan?
Ada daerahnya atau kampungnya punya gunung apa? Gunung yang meletus? Ada? Ada? Bagaimana cara yang Jawa? Ini panas? Sungai Kak. Sungai, tapi ini bukan sungai, tapi api. Api cairan. Ini keluar dari perut bumi ini. Ya, paham ya? Contoh gunung merapi, gunung meletus. Lanjut. Nah, setelah kita mempelajari dari ya ada yang mau bertanya nggak? Ya, siapa yang mau bertanya? Ya siapa berdiri? Siapa namanya? Oh, Kenzo. Oke, mau bertanya apa Kenzo? Kalau ada mobil besar lewat, terus tanahnya bergetar, itu termasuk gempa apa? Oh, itu termasuk gempa itu termasuk gempa buatan karena terjadi oleh aktivitas manusia. Itu termasuk gempa bumi buatan karena ulah manusia ya. Oke. Ada lagi mau bertanya? Paham? Kita masuk lagi ke penyebab terjadinya bencana. Ini nggak nampak kali ya? Jumali. Bisa? Ini ada faktor yang menyebabkan terjadinya bencana. Ada faktor alam, terus ada faktor non alami. Kalau faktor alam itu seperti gempa bumi. Gempa bumi apa? Yang pergeseran lempeng atau tabrakan lempeng. Karena faktor alam bukan buatan itu. Terus ya faktor non alam atau yang terjadi oleh manusia. Banjir. Banjir. Karena apa bisa banjir? Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai. Oke. Terus apa lagi? Longsor. Kenapa? Penebangan tanah. Berarti manusia ini bisa menyebabkan bencana. Karena kita udah tahu ya, bencana itu bisa diakibatkan oleh kita sebagai manusia. Jadi kita mengurangi aktivitas ini. Membuang sampah di sungai itu jangan lagi dilakukan. Ya, bisa? Terus yang kedua, ini longsor. Karena penebangan sembarangan oleh manusia. Jadi kita jangan lagi menebang hutan secara sembarangan. Oke, bisa dimengerti? Oke ya. Lanjut. Ini dampak bencana ya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif apa? Gempa bumi yang membuat mineral sehingga lebih mudah berkembang. Oke. Apa lagi dampak positifnya? Susunan bumi yang selanjutnya gempa bumi yang membuat radar. Terus Meningkatkan kewaspadaan manusia. meningkatkan kewaspadaan kita dan menimbulkan hidup yang baru. Sedangkan dampak negatif dari bencana itu jadi ini dari dampak positif ya. Kalau terjadi gempa bumi ternyata ada juga dampak positifnya, membuat mineral dan batuan mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk ditambang.
membuat tanah menjadi lebih subur. Dan juga dampak positif yang lain yaitu gempa bumi membuat daratan baru. Dan juga kita sebagai manusia lebih meningkatkan kewaspadaan lagi ya. Paham di sini dampak positifnya? Masuk ke dampak negatif. Kalau dampak negatif ini, teman negatif berarti yang jelek ya, mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti apa? Hancurnya Bangunan, apalagi rumah. Ya, terus mengganggu aktivitas sosial. Kalau terjadi bencana, kita bisa nggak aktivitas sosial? Nggak sekolah kita terganggu? Ya. Orang kerja terganggu? Ya. Terus mana nih? Mengakibatkan korban jiwa. Kalau terjadi bencana itu banyak berjatuhan korban jiwa. Ada yang sampai meninggal, ada yang luka-luka, ada yang patah-patah. Ya. Terus ada kerusakan ekosistem nih dan hilangnya tempat tinggal. Paham? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Udah paham semua? Oke, kalau tidak ada, Ibu mau membagikan kelompok. Mau ya? Ibu bagikan kelompok dulu. Aisyah sama Amar pindah tempat duduk. Terus Salsa sama Rika. Dwi Terus Intan sama si Hayunisha pindah tempat dulu ya. Perhatikan, ini ada LKPD atau lembar kerja. Di sini nanti, perhatikan anak ibu, ini bikin nama kelompoknya. Dan yang di belakang ini adalah untuk mengerjakan. Setiap kelompok tugasnya berbeda. Nah, ini bikin nama kelompoknya. Jangan hanya satu orang yang bekerja, semuanya bekerja ya. Up. Ini kalau tidak bisa kita lakukan. Nah, ini lagi. Ini mana ketuanya? Kaira. Bikin nama temannya ya. Yang di belakang itu LKPD-nya. Ini. Mana ketuanya? Ini sudah ada ramalan yang dilakukan ibu tadi ya. Ini apa? Bikin nama teman-temannya. Terus ini saya yang lain isi barang. Up. Suaranya harus kerjasama. Kerjasama ya. Semuanya bekerja ya, geser ke sini ya. Semuanya bekerja. Semuanya bekerja ya. Tidak ada yang meliput. Ini namanya kerja kelompok.
Semangat ya. Kelompoknya harus bersatu, harus kerjasama. Cek lagi jawabannya, jangan sampai ada yang salah atau jangan sampai ada yang tinggal. Kalau kurang mengerti boleh tanya sama ibu. Nah, ini ciri-ciri kebangunan. Cek lagi jawabannya, yang kesana jawabannya. Ulang ingatan sama ikat pakai rantai. Itu sama dia. Ikat pakai rantai. Iya, sama. Yang bilang ya, udah gitu.
Apin. Kami mengerjakan soal teka-teki silang. Oke, apa aja? 1. Kekeringan. 2. Kebakaran. 3. Longsor. 4. Badai. 5. Gempa. 6. Erupsi. 7. Topan. 8. Bencana. 9. Banjir. 10. Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tempat nama serta didik. Saya ketuanya. Yang bersama saya Intan, Azwa, Kelvin, Febri, Rika, Rinci, dan Gaza. Lihatkan apa yang kerjakan tadi. Ada gambar nggak? Lihatkan teman-temannya seperti ini. Ini adalah apa itu? Ini adalah gambar gunung meletus karena adanya endapan pilihan batuan pada perut bumi yang didorong oleh gas yang memiliki tekanan tinggi. Ini adalah tsunami terjadi karena gempa bumi di dalam laut atau letusan gunung dalam laut. Ini kebakaran terjadi karena panas yang sangat tinggi, sambaran petir, atau karena orang tidak sengaja membuat api. Ini gambar banjir terjadi karena faktor alam dan juga ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi? 2. Kopinya di depan.
Bosan? Capek? Yuk. Berdiri, kita berdiri sekali lagi. Ini sudah sedikitnya buka tutup ya. Oke. Kita mulai. Ya, kita mulai yuk. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Digulung gulung. Buka tutup, buka tutup. Sambil buka tutup, buka tutup. Sambil tertawa. Oke, semangat ya. Dan dari materi Ibu hari ini ada yang mau bertanya lagi? Paham ya? Jadi dapat kita simpulkan bahwa bencana alam itu adalah serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Apa saja contoh bencananya? Gempa bumi, kebakaran, badai, banjir, apa lagi? Gunung meletus. Jadi kita udah mempelajarinya ya. Terus apa aja dampak-dampaknya? Dampak positif, dampak negatif. Terus apa saja faktor penyebabnya? Apa faktor penyebab? Ada yang dari alam itu sendiri dan ada dari manusia. Ya, oke ya. Jadi paham ya? Paham? Jadi untuk bisa perhatikan itu sebentar lagi. Untuk materi minggu depan atau pertemuan selanjutnya itu kita akan membahaskan tentang tata surya. Untuk materi kita hari ini, Ibu rasa udah cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau tidak ada yang mau bertanya, nah, mungkin Ibu rasa kalian sudah memahami ya. Mungkin sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya kalau ada kesalahan Ibu pas penjelasan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan cukup ya. Saya